Kadang suka ada orang-orang yang mengatakan enak ya Bu kalau misalkan belajar via online kayak gini gurunya nyantai gitu kan. Kadang suka ada yang bilang seperti itu, padahal mereka itu tidak tahu bagaimana perjuangan seorang guru mempersiapkan program pembelajaran gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantepers, bertemu lagi dengan saya di Husnul Akib Channel. Kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan seorang wanita cantik mengenai pandemi yang sudah lama mengintai Indonesia. Nah, Seluruh dunia. seluruh dunia juga, ya benar. Nama narasumber saya kali ini adalah Teti Rodian, seorang guru di salah satu sekolah swasta di Jakarta Timur. Hai. Nah, saya ingin menanyakan kepada beliau karena selama ini kegiatan belajar mengajar sementara dirumahkan dan itu sudah berlangsung beberapa lama. Nah, assalamualaikum, sebagai seorang Siapa ya? Bu Teti, panggilnya Teteh apa Bu apa? Ya silahkan terserah, yang penting jangan boy. Teh, sebagai seorang guru bagaimana perasaannya sampai selama 6 bulan lebih ya tidak bertemu dengan murid-muridnya dan kegiatan belajar mengajar sekarang dilakukan di rumah, itu bagaimana perasaannya? Sebenarnya sih yang namanya anak kecil itu kan dia nggak bisa kayak lama-lama di dalam rumah ya. Pasti dalam waktu seminggu itu anak-anak tuh pasti mereka keluar gitu kan, nggak bisa kayak lama di dalam ruangan di rumah gitu kan. Nah terus mereka dianjurkan untuk tetap berada di rumah gitu kan. Anak-anak yang aktif terus tiba-tiba mereka harus benar-benar di dalam rumah, apalagi mereka tidak bertemu dengan teman-teman mereka. Itu adalah sebuah kerinduan yang sangat besar ya bagi anak-anak peserta didik terhadap teman dan gurunya juga. Jadi gurunya juga kangen ngajar langsung sama anak muridnya juga kangen guru sama teman-temannya itu. Jadi kita tuh benar-benar saling merindukan itu sama lain gitu. Berarti ada hal yang berbeda ya, sangat signifikan Ada yang saat berbeda. mengajar online dan mengajar secara langsung bertatap muka. Ya. Kalau misalkan kalau bertatap muka itu lebih terasa gitu ajarnya, jadi kita bisa tanya jawab secara langsung gitu kan, tanpa adanya kayak gangguan jaringan atau seperti apa gitu. Tapi kondisi mengharuskan kita harus berada di dalam rumah, jadi kita harus menikmati keadaan kita yang ada di rumah gitu, seperti itu. Jadi ini benar-benar menguji kesabaran orang tua muridnya juga, gurunya juga. Jadi kita sama-sama saling memberikan nasihat gitu kan tentang kesabaran dan memberitahukan tentang apa sih COVID itu, kenapa sih kita harus berada di dalam rumah saja gitu kan. Dikasih tahu manfaat-manfaatnya juga gitu, apalagi kita di tengah-tengah kondisi seperti ini. Dan anak-anak bisa mengerti lah ya. Ya, anak-anak alhamdulillah bisa mengerti, walaupun maksudnya sebagian ada yang ini ya, karena wajar yang namanya juga anak-anak ya, mereka harus dikasih pengertian terus menerus gitu kan. Tapi insya Allah anak-anak bisa mengikuti dengan baik kalau mereka dikasih pengertian. Pernah nggak dalam periode mengajar online ini mendengar curhatan anak atau keluhan anak-anak bahwa dia pengen banget sekolah? Pernah ada ya? Kadang kalau misalkan per minggu saya suka voice note sama mereka gitu. Gimana perasaan kamu hari ini gitu kan? Apa kamu senang? Apa kamu sedih? Apa seperti apa? Mereka jawab gitu pakai voice note itu. Terus tanya gimana di rumah kayak gitu-gitu, kayak nanya-nanya biasa aja, kayak ngobrol-ngobrol gitu.
Tapi di samping itu anak-anak jadi terobati sedikitnya kerinduan mereka terhadap gurunya gitu kan. Kadang mereka juga setelah belajar ya, atau setelah pembelajaran gitu, mereka suka kadang reunian pakai via Zoom gitu kan, video call kayak gitu-gitu, walaupun ceritanya jarak jauh kayak gitu. Jadi ya digunakanlah kondisi seperti itu gitu. Mereka merasa biasa aja gitu ya, nggak ada yang mengeluh. Walaupun ada sebagian yang mengeluh gitu kan, karena ya itu pada hakikatnya kan yang namanya manusia, apalagi anak kecil kan, mereka tuh anak-anak yang aktif gitu, nggak bisa kayak diem terus di rumah kayak gitu. Cuman kita harus mengkondisikan bagaimana supaya anak-anak itu betah di rumah. Itu kan kalau di sekolah nih, sekolah kan langsung mengajar, langsung banyak tuh bisa. Nah kalau online gimana, apakah ada ganti-gantian gitu? Kan pakai Zoom kan terbatas tuh untuk beberapa orang. Nah tiap hari pakai ganti-gantian, waktu siang, ntar ada malamnya, paginya anak ini siang ini. Ada via Zoom juga, jadi tiap minggu tuh suka ada via Zoom kan. Ganti-ganti ya. Ya. Karena nggak mungkin mulai langsung dari semuanya. Ya semuanya itu maksudnya tergantung dari kapasitas dari Zoom-nya kan. muridnya itu. Kalau misalkan muridnya banyak kan tuh ada batasan-batasannya kan, itu bisa dibagi 2 sesi gitu kan. Yang penting udah ada jadwalnya, udah ada kesepakatan dengan wali kelasnya supaya Zoom-nya itu tidak bentrok. Kan ada bidang studi, ada wali kelas yang nggak bentrok. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, harapannya ke depan nih supaya bisa bertemu sama anak-anaknya kembali, punya harapan. Jadi harapan terbesar saya adalah yaitu yang diinginkan oleh semua orang ya. Mudah-mudahan kondisi seperti ini bisa berlalu, bisa cepat berlalu gitu. Kita bisa belajar dan mengajar secara langsung dengan anak-anak kan. Kemudian kalau misalkan kondisi COVID-19 ini sudah tidak ada, kita tetap harus menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Karena yang namanya penyakit itu kan ada di mana-mana. Dari dulu kan udah diajarkan gitu kan, mencuci tangan, menjaga jarak gitu kan. Ini sekarang menggunakan masker. Pokoknya pasti pemerintah itu memberikan yang terbaik untuk kita, untuk kesehatan kita. Kita tinggal melaksanakannya, tinggal menjalankannya. Mudah-mudahan kita sehat deh semua. Amin. Ya, amin. Oke, berarti ini satu lagi lupa. Kalau ujian bagaimana tuh? Kalau ujian itu Dikasih tugas terus. ya dikasih tugas. Kalau ujian kan ada, yaitu kembali lagi ke via online gitu, lewat WhatsApp. Terus mereka isi bentuknya Google Form gitu kan. Terus nanti kita bisa mengambil nilai prakteknya seperti apa. Jadi enak dong bisa Itu nyontek. tergantung Bisa nyontek. kebijakan guru-gurunya. Tapi guru-gurunya juga kan punya inisiatif tersendiri gitu kan. Bagaimana, jadi terlihat nih mana yang bisa mengerjakan, mana yang tidak gitu. Kadang mereka kalau misalkan ulangan suka kayak via Zoom juga gitu, kayak gitu buat mengambil kelas ya seperti itu. Tapi di sisi lainnya juga itu kadang secara tidak langsung memberikan peluang gitu untuk mereka-mereka yang memanfaatkan situasi seperti itu. Kadang ada pendapat lain yang mengatakan seperti itu gitu kan. Seperti apa? Ya kayak itu, kayak Nyontek, bisa tadi, nyontek. ya, yang tadi bilang bisa nyontek gitu kan. Kalau itu kembali ke kejujuran masing-masing. Tapi kan setiap guru kan tahu nih ukuran-ukurannya gitu kan. Ini bisanya sampai mana, ini bisanya sampai mana. Tapi yang penting itu di tengah-tengah pandemi kayak gitu, yang penting anak-anak tuh senang belajar gitu, mengikuti tugas-tugas dari bapak ibu guru. Itu saja sudah membuat bapak ibu gurunya senang. Yang penting mereka bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik, dengan lancar gitu, tanpa harus mendapatkan nilai yang paling bagus. Yang penting mereka hatinya nyaman, suka belajar gitu kan. Ya itu sih yang penting, mereka belajarnya nyaman gitu.
akan menjadi nilai poin juga sih. Ya, terima kasih Bu Guru. Ya, sama-sama. Ya, udah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Semoga apa yang disampaikan bisa didengar, bahwa para guru juga sebenarnya rindu dengan sesama guru, dengan anak-anak didiknya juga, karena ya bagaimanapun keadaan dan kondisi saat inilah yang membuat semuanya menjadi seperti ini. Tapi ini ada sedikit tambahan ya. Kadang suka ada orang-orang yang mengatakan, enak ya Bu kalau misalkan belajar via online kayak gini, gurunya nyantai gitu kan. Kadang suka ada yang bilang seperti itu, padahal mereka itu tidak tahu bagaimana perjuangan seorang guru mempersiapkan program pembelajaran gitu kan, untuk mereka nanti di pertemuan selanjutnya seperti apa, nanti kan ada penilaian untuk mereka juga gitu. Jadi sebenarnya ada positif dan negatifnya juga gitu belajar via online ini. Dan sebenarnya itu perjuangan kita tuh istilahnya orang tua murid berjuang di rumah, kita juga guru juga sebenarnya berjuang di rumah gitu. Itu sebenarnya yang paling penting itu adalah menikmati tugas kita, menikmati kewajiban kita, kewajiban orang tua seperti apa, kewajiban guru seperti apa gitu kan. Jadi yang penting adalah kita saling mengerti satu sama lain gitu kan. Jangan sampai kayak ada istilah-istilah, oh enak dong kalau misalkan kayak gini gurunya gini, padahal sebenarnya kita itu berjuang, namun kita itu para guru tuh lebih ke kayak ikhtiar, ikhlas gitu kayak gitu ya. Ya udahlah gitu kan, mudah-mudahan ini cepat berlalu, kita cepat kumpul lagi gitu. Yang ada di pikiran kita tuh gitu. Tapi kan yang namanya manusia pasti pikirnya ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Cuman karena kita guru, digugu dan ditiru istilahnya gitu kan, kita udah belajar bagaimana menjadi guru gitu kan, yang harus belajar ikhlas dalam menerima segala situasi. Kita udah belajar, kita udah terlatih, alhamdulillah kita bisa menerima kondisi seperti ini, walaupun sebenarnya kita sangat merindukan murid-murid kita gitu. Kalau ini sih, kalau saya sih menyampaikan ini atas nama pribadi, mudah-mudahan sedikit atau banyaknya sama dengan pemikiran guru-guru yang lain. Ya, semoga orang-orang yang berpikir seperti itu bisa mengerti keadaan yang sebenarnya, karena mereka ya, padahal sebenarnya kita itu sama-sama berjuang gitu, walaupun intinya kita tuh pengen bertemu, tapi keadaan mengharuskan kita belajar di rumah gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih. Semoga kondisi kembali normal lagi, sehingga bisa belajar mengajar kembali normal juga kembali. Oke, itu dia tadi kesah yang disampaikan oleh salah seorang guru yang berada di Jakarta, di sekolah dasar di daerah Jakarta Timur. Baik mantupers, saksikan terus channel Husnul Akib agar mendapat motivasi dan inspirasi dari apa yang disampaikan di channel tersebut. Salam mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimakan.